Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah yang saya hormati yang berada di SD yang tempat saya berada. Baiklah Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu terutama untuk saya bisa melaksanakan tantangan Hipnum di 2025. Pada bulan ini pelaksanaan wawancara Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawab semua pertanyaan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah bisa meluangkan. Baiklah, topik yang saya akan sampaikan pada saat ini yaitu mengenai visi sekolah Pak. Kemudian keprofesionalan Bapak dalam bekerja atau bekerja sama dengan untuk yang pertama, Bapak mungkin sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai kepala sekolah? Sebagai kepala sekolah, kalau melihat kepada SK pengangkatan yang dibuat oleh Bupati Bandung, berarti kurang lebih saya itu dilantik atau dilakukan itu sekitar tanggal 13 Juni 2023. Kalau merujuk ke tanggal tersebut berarti kurang lebih sudah hampir 2 tahun saya menjadi kepala sekolah di SDN Balikpapan 1. Sudah 2 tahun ya Pak ya. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, adakah visi sekolah yang sekarang Bapak miliki? Untuk visi dari SD Balikpapan 1 tentu ini merujuk kepada visi besar dari sistem pendidikan nasional, kemudian visi dari pemerintah provinsi dan juga visi dari pemerintah kabupaten, sehingga sekolah merumuskan satu visi yang memang sesuai dengan itu semua. Hari ini di SD Balikpapan 1 terhitung ketika saya masuk sebagai atau saya dilantik sebagai kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah di sini, itu mengeluarkan visi mewujudkan sekolah SDN Balikpapan 1 yang cermat. Cermat itu singkatan atau akronim dari C-nya itu cerdas, E-nya itu edukatif, R-nya itu religius, M-nya mandiri, A-nya akhlakul karimah, dan yang terakhir P-nya adalah terampil. Untuk menuju sekolah yang berkualitas di masa yang akan datang, itu visi dari Balikpapan 1 yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu role model, menjadi satu tujuan bersama baik untuk kepala sekolah, guru dan siswa, juga orang tua siswa dan warga sekolah lainnya. Mungkin bisa Bapak sampaikan juga bagaimana mengaplikasikan visi Bapak itu baik terhadap sekolah ataupun ke stakeholdernya, yang di sini mungkin guru-gurunya. Untuk aplikatifnya atau aplikasi dan implementasi dari visi tersebut tentu ini membutuhkan kolaborasi bersama atau kerjasama yang solid antara kepala sekolah, guru, kemudian siswa, orang tua siswa, dan juga warga sekolah yang lainnya. Nah, di sini kita akan bedah dulu mungkin dari akronim cermat tersebut. Dari cerdas, di sini aplikasinya tentu guru dan kepala sekolah, kemudian siswa dan yang lainnya itu memang betul-betul menerapkan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berpikir cerdas. Cerdas di sini maksudnya adalah berpikir yang dinamis, kemudian menguasai persoalan dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tidak hanya melulu kepada akademik, termasuk non akademik juga. Sehingga nanti siswa yang dihasilkan di sekolah ini, lulusannya atau SKL-nya itu betul-betul merupakan siswa yang memiliki kedewasaan dalam berpikir. Itu yang pertama. Kemudian edukatifnya, edukatif di sini tentu merupakan satu keniscayaan, satu keharusan yang memang menjadi dasar dari proses pembelajaran. Sehingga di sini baik itu siswanya, tidak hanya siswanya saja, termasuk bapak ibu gurunya juga memang
perlu menjadi warga sekolah yang edukatif. Artinya harus mau dan siap untuk belajar setiap waktu, menerapkan pembelajaran yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing, dan menyampaikan materi-materi yang disampaikan dalam buku maupun di luar buku teks itu menjadi satu pembelajaran atau edukatif yang menyenangkan dan bermanfaat, kemudian mempunyai nilai bagus positif bagi siswa. Itu untuk T-nya. Kemudian untuk R-nya religius. Nah, Balai Kambang ini, Balai Kambang 1 terutama merupakan sekolah yang siswa-siswanya atau orang tua siswanya ini merupakan orang atau warga yang berada di lingkungan daerah yang lumayan religius, sehingga pembelajaran juga diarahkan dengan pendekatan yang religius. Pendekatan di sini bisa dengan kebiasaan atau hybrid curriculum yang sudah diterapkan. Mungkin yang pertama dengan melakukan sholat doa bersama, kemudian pembiasaan sedekah, infak dan segala macamnya, kemudian mengucapkan salam segala macamnya, dalam kemudian berdoa dan segala macamnya, sehingga religiusitas siswa atau jiwa religius siswa itu betul-betul dipupuk dari mulai kecil, dan mudah-mudahan dapat menjadi satu pembiasaan yang bagus sampai itu betul. Kemudian untuk mandirinya, tentu siswa belajar di sekolah itu memang diarahkan untuk menjadi manusia yang mandiri. Artinya manusia yang bisa berdiri dengan kokoh dengan kemampuan mereka sendiri, dan itu tentu butuh latihan dan kebiasaan yang diberikan oleh bapak ibu guru, dan juga dikolaborasi dengan pembelajaran di rumah masing-masing, sehingga terbentuk siswa yang betul-betul mandiri. Kemudian mereka juga tidak mengenal orang lain dalam bekerja. Artinya bukan berarti mereka harus berjiwa kumaha dewek kurang Sunda, tetapi betul-betul dapat bekerja secara berkelompok maupun bekerja secara perorangan, dan memang nanti ke depannya mereka dapat berpikir dan bertindak secara mandiri tanpa harus mengandalkan atau tanpa harus ditopang oleh aspek-aspek yang lain, sehingga mereka betul-betul dapat bersifat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Kemudian untuk yang akhlakul karimahnya, ini menjadi satu topik utama. Hari ini kita bisa pahami bahwa yang namanya degradasi moral, degradasi akhlak, degradasi karakter itu betul-betul sudah mulai terasa. Anak sudah mulai hilang sopan santunnya, sudah mulai hilang ketakramannya, sudah mulai hilang rasa menghargainya terhadap orang tua atau yang lebih tua dan sebagainya. Maka hari ini di Balai Kambang 1 kami berharap betul-betul penerapan dan pembiasaan dan penggunaan akhlakul karimah ini menjadi satu ujung tombak dari proses pembelajaran. Kemudian terakhir ya, dari PM itu sendiri tampil ini merupakan poin utamanya, sehingga siswa ketika mereka sudah cerdas, sudah edukatif, sudah religius, sudah mandiri, sudah akhlakul karimah, tentu mereka harus bisa mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam itu keterampilan-keterampilan yang memang bisa mereka terapkan, baik itu soft skillnya maupun hard skillnya. Seperti itu. Jadi intinya butuh kerjasama ya Pak ya, Oh. kerjasama antara guru dan guru menjadi role modelnya ya. Oh. Kan visi. Baiklah Pak. Apakah guru di sekolah Bapak sudah bisa melihat gitu? Alhamdulillah sampai saat ini guru-guru, bapak ibu guru masih bisa mengikuti, walaupun dengan beberapa hal yang agak tersendat-sendat, mungkin dengan berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan, tetapi mudah-mudahan kedepannya kita semua dapat terus bekerja sama mewujudkan visi sekolah yang kita harapkan dan cita-citakan bersama, sehingga nanti siswa yang keluar atau siswa yang dulu dari sini berkembang tadi itu betul-betul adalah siswa yang berprestasi dan berkualitas. Kemudian ada kan juga dukungan dari Bapak untuk mengembangkan
kita mungkin di sekolah dan saya sebagai kepala sekolah tentu memberikan supporting atau dukungan yang bisa terlihat atau tidak terlihat. Dalam artian yang terlihat itu bisa berupa dukungan dalam bentuk finansial, dalam bentuk pemenuhan sarana prasarana, kemudian dalam bentuk mengikut sertakan dalam kegiatan pelatihan dan segala macamnya, atau bisa juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memang nanti dapat menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi akademik maupun non akademiknya, sehingga dapat dapat melaksanakan dan dapat merealisasikan visi sekolah menjadi satu yang komprehensif. Ada kendala apa? Tentu kendala banyak, Bu. Kendalanya sangat banyak sekali. Yang pertama, kendalanya dari segi eksternal, dari segi eksternal sekolah maupun dalam internal sekolah juga banyak. Baik itu dari segi gurunya sendiri, orang tua maupun siswanya, itu kendalanya sangat luar biasa. Dari mulai acuhan atau ketidakacuhan ya, lebih kepada ketidakmauan untuk berkembang dari Bapak Ibu gurunya. Ada beberapa yang seperti itu berpikirnya. Kemudian ada sedikit keengganan untuk berpikir dan berubah. Kemudian dari orang tua juga sama, keacuhan dari orang tua untuk menggali potensi baik itu dari orang tua, dari siswanya maupun dari gurunya. Kemudian keengganan untuk terus melakukan komunikasi antara sekolah dan orang tua, beberapa guru orang tua. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dirasa juga beberapa hal kebijakan juga belum semuanya atau sepenuhnya dapat menyentuh atau dapat dilaksanakan oleh guru, itu juga menjadi satu kendala yang urgent atau yang penting untuk dapat segera diselesaikan, sehingga peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru juga menjadi satu keharusan, menjadi satu kewajiban untuk kita laksanakan bersama, sehingga proses pembelajaran sekolah juga tetap dapat terus berkembang dan terus melakukan inovasi bersama. Biasa jawabannya Kak. Untuk yang terakhir nih Pak, ada pesan dan pesan Bapak sebagai kepala sekolah untuk kemajuan sekolah dan juga menjaga hubungan baik antar guru dan siswa. Pesannya gini aja, kita itu ibarat satu tubuh yang tubuh tersebut harus sinkron satu sama lain, sehingga tidak ada kesan bahwa antara tubuh yang lain dengan tubuh yang satu atau tubuh yang lainnya itu ada kesan lebih penting dan lebih utama dari yang lainnya. Artinya setiap orang, setiap guru, setiap tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, termasuk kepala sekolah, itu sama-sama memiliki peran yang sama, memiliki peran yang penting, sehingga menjaga soliditas, menjaga harmonisasi dalam bekerja, harmonisasi dalam hubungan individu juga menjadi satu hal yang harus tetap kita pertahankan, sehingga keterbukaan dalam arti transparansi informasi, transparansi permasalahan yang terjadi di sekolah itu menjadi satu hal yang harus terus kita jalin. Komunikasi yang baik antara individu juga menjadi satu hal yang harus kita jalin, sehingga sehingga ketika muncul satu permasalahan sekolah itu dapat segera teratasi. Ketika muncul permasalahan di kelas juga dapat teratasi. Ketika muncul permasalahan di luar sekolah juga dapat teratasi. Poin utamanya adalah kita semuanya adalah satu kesatuan, satu tubuh yang sama, dan harus bergerak bersama-sama tanpa menyampingkan yang lebih penting di antara diri kita. Semuanya merupakan bagian yang penting. Ketika tidak ada satu tubuh yang tidak berjalan, maka akan dapat melumpuhkan sistem yang sudah kita. Baiklah Bapak,
jawaban yang luar biasa. Terima kasih sekali atas waktu dan apa namanya jawaban yang begitu luar biasa sebagai motivasi kepada kami semua sebagai guru di sini. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Atur nuhun Bapak waktunya. Terima kasih. Dan baiklah rekan-rekan semua, alhamdulillah wawancara sudah selesai ya. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi satu motivasi buat kita semua untuk kita menjadi bagaimana seorang pemimpin. Ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan dari yang bisa saya dapatkan pesan dan kesan dari wawancara yang saya lakukan, bahwa menjadi seorang pemimpin adalah pada satu instansi membutuhkan visi untuk mendukung program sekolah dan memajukan sekolah. Kemudian kepala sekolah harus memiliki juga visi mengembangkan program sekolah, butuh kerjasama juga dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama guru. Dan tanpa kerjasama antara pemimpin dan guru di satu sekolah, mungkin program dan visi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian keprofesionalitas dalam bekerja itu menjadi satu kunci untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, kendala juga tidak luput dari tujuan dan visi sekolah, tetapi itu tidak menutup kesemangatan kita sebagai pemimpin untuk memajukan sekolah. Kemudian pesannya selalu menjaga komunikasi dan solidaritas yang tinggi untuk bergerak bersama-sama untuk memajukan sekolah. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.